Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Sunan Geseng atau Raden Mas Cokrojoyo, adalah murid Sunan Kalijaga. Nah sahabat budaya tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sunan Geseng atau Raden Mas Cokrojoyo, adalah murid Sunan Kalijaga. Sebutan Sunan Geseng diberikan Sunan Kalijaga kepada Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya sehingga merelakan badannya menjadi hangus. Berdasarkan silsilah Jawa Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis, yang melahirkan Raden Rara Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Rara Rengganis II dan melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah kemudian lahir Raden Mas Cokrojoyo. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Berdasarkan babat Tanah Jawi, pertemuan Cokrojoyo dengan Kalijaga diyakini saat Kanjeng Sunan melakukan perjalanan syiar ke daerah Bagelan untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Setiba di daerah Bagelan, Sunan Kalijaga singgah di rumah Cokrojoyo, seorang penyadap aren untuk dijadikan gula. Ia memiliki kebiasaan bernyanyi atau nembang saat membuat gula aren. Mendengar suara nyanyian Cokrojoyo, Sunan Kalijaga sangat takjub. Kemudian dia memanggilnya untuk mendekat. Ditanya oleh Sunan Kalijaga mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut. Dengan segera Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut Sunan Kalijaga kemudian memerintahkan Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian kepada Allah, serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada dia nanti. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Cokrojoyo, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Singkat cerita Cokrojoyo kembali melakukan kegiatan membuat gula aren dengan bernyanyi menggunakan syair barunya, yang didapat dari Sunan Kalijaga. Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sesaat setelah menyadari mukjizat tersebut, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Sunan Kalijaga untuk mengucapkan terima kasih, sekaligus memohon untuk dapat diterima sebagai murid Sunan Kalijaga. Setelah menemukan keberadaan Sunan Kalijaga, Cokrojoyo mengutarakan maksud dan tujuannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo kepada dia, Sunan Kalijaga memberikan syarat pada Cokrojoyo untuk tinggal di hutan hingga Kalijaga kembali ke tempat tersebut. Dengan menancapkan tongkatnya, Sunan Kalijaga berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggui tongkat tersebut sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka bertemu kembali. Bulan demi bulan telah terlewati, sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir, sambil menunggu tongkat Sunan Kalijaga telah ditumbuhi ilalang yang tinggi dan lebat. Seiring dengan waktu kemudian Sunan Kalijaga yang telah lama berkelana, teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan. Maka dia pun kembali ke hutan tempat dia dulu memerintahkan Cokrojoyo menunggui tongkatnya. Tapi Sunan Kalijaga tak menemukan keberadaannya karena keadaan telah banyak berubah. Dia mencari ke sana kemari, yang juga dibantu beberapa muridnya yang lain. Karena tak kunjung menemukan yang dicari, Sunan Kalijaga pun memerintahkan membakar ilalang yang lebat di hutan itu, untuk memudahkan pencarian. Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijaga. Api membubung tinggi, dan ilalang pun musnah. Setelah api reda, dan lembah yang semula penuh dengan ilalang itu terang benderang dan tampaklah Cokrojoyo. Sekalipun api membakar ilalang di sekelilingnya. Tapi, ajaib tubuh Cokrojoyo dan tongkat sang Sunan tak terbakar sedikitpun, hanya beberapa bagian bajunya yang terbakar. Betapa terharunya Sunan Kalijaga menyaksikan kesetiaan dan kekuatan hati Cokrojoyo.
Konon sejak saat itu Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng oleh Sunan Kalijaga. Selanjutnya Sunan Geseng ditugasi berdakwah dan menjadi imam di masyarakat Jawa. Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng, Sunan Kalijaga mengikut sertakan dalam Majelis Wali di Demak. Majelis Wali pun mengangkat Sunan Geseng sebagai bendahara kerajaan Demak Bintoro. Sunan Geseng pun diperintah untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk jamuan para tamu pelantikan Raden Fatah sebagai Sultan Demak. Tinggal 1 hari lagi hari pelantikan tiba, Sunan Kalijaga melihat ke dapur tempat persiapan jamuan. Alangkah terkejutnya, Sunan Kalijaga melihat tidak ada persiapan apa-apa. Para juru masak segera ditanya Sunan Kalijaga, dan mereka mengatakan belum menerima perintah segala keperluan untuk jamuan dari Sunan Geseng. Sesegera mungkin Sunan Kalijaga mencari Sunan Geseng, untuk diminta pertanggungjawaban. Sunan Geseng yang sedang asyik berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid, kaget akan kedatangan gurunya. Setelah Sunan Kalijaga menceritakan semuanya kepada Sunan Geseng, dia pun terkejut dan memohon maaf karena dia lupa akan tugasnya, sebab keasyikan berzikir. Segera mungkin Sunan Geseng pergi ke hutan, dia bingung apa yang harus dilakukan. Sementara acara tinggal besok pagi. Dia pun berdoa agar segera diberikan petunjuk. Ilham pun datang, Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi bagian pendek. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijaga, untuk melaporkan bahwa pekerjaannya hampir beres. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga bingung dan bertanya, bagaimana bisa jamuan semua tersedia dengan hanya sebuah bambu pendek? Sunan Geseng menjawab, tunggu dulu Kanjeng, lihat dulu apa yang terjadi. Sesegera mungkin Sunan Geseng berdoa, dan tiba-tiba dari lubang bambu muncul suara dan keluar tempe yang cukup banyak. Hebat sekali. Apa bisa muncul tahu dari bambumu? Sunan Kalijaga bergumam. Segera Sunan Geseng berdoa dan walhasil tahu pun keluar dari bambunya. Sunan Kalijaga berkata, loh, ini kan acara pelantikan raja masak lauknya cuma tahu tempe, apa bisa dari lubang kecil itu keluar kambing atau sapi? Sunan Geseng pun berdoa, kambing dan sapi pun keluar dari bambu. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi dan acara pelantikan Raden Fatah sebagai Sultan pun sukses digelar. Sunan Geseng pun terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Sunan Geseng atau Raden Mas Cokrojoyo, adalah murid Sunan Kalijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.